Halo guys, kembali di channel Yenda. Pada video kali ini saya akan mendongengkan alur cerita film The Signal yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh William Eubank dan dibintangi oleh Lawrence Fishburne, Breton T. Waites, Olivia Cooke, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film The Signal ini mengisahkan 3 anak muda yang memburu seorang hacker misterius. Namun saat mereka berhasil menemukan lokasi si hacker, mereka malah mendapatkan masalah yang sangat misterius. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di dalam warung sembako, di mana kita melihat seorang bocil mencoba untuk mendapatkan doli dari permainan mesin cakar. Tetapi ia gagal karena belum sunat. Seorang pemuda lumpuh bernama Nick Eastman lalu datang membantu si bocil. Ia menggunakan spidol untuk menunjukkan arah yang tepat agar si bocil bisa mendapatkan doli yang ia inginkan. Nick adalah mahasiswa dari Universitas MIT. Ia memiliki seorang pacar bernama Haley Peterson dan sahabat baik mereka bernama Jonah Brake. Sebagai seorang pemuda, mereka memiliki hobi yang sama, yaitu suka bertraveling. Gak cuma itu, Nick dan Jonah juga ahli dalam dunia internet. Pada suatu malam saat mereka menginap di sebuah hotel, Nick terbangun karena ponselnya berjoget. Nick membuka ponselnya dan menemukan pesan dari Nomad, seorang hacker yang sudah seminggu meretas semua perangkat milik Nick. Nick membangunkan Jonah lalu membalas pesan Nomad melalui laptop di kamar mandi. Pesan itu kemudian beralih ke email, di mana Jonah menemukan kalau Nomad telah meretas server MIT dan mengacaukan file personal milik mereka, yang memungkinkan Nick, Haley, dan Jonah terancam dikeluarkan dari MIT. Nick lalu memberitahu Nomad melalui email kalau dirinya akan menemukan Nomad. Nomad membalasnya dengan mengirimkan video rekaman yang menampilkan keduanya dari belakang. Ternyata, Nomad juga telah meretas kamera web di laptop milik Haley. Nick dan Jonah kemudian memulai melacak Nomad. Mereka menemukan alamat IP Nomad dan mendapati kalau Nomad berada di Gold Spring, Nevada, California. We got him. Pada keesokan harinya, mereka pergi berangkat ke Nevada menggunakan mobil milik Haley. Di sepanjang jalan, Jonah mendapatkan pesan dari Nomad, di mana pesan itu berisi gambar mobil milik Haley saat melintasi jalan Pantura. Hal itu membuat Haley shock karena identitasnya tidak privasi lagi. Maksudnya gimana, Bang? Mereka lalu mendek di pom bensin, di mana Nick pergi ke minimarket untuk membeli kopi. Selama Nick membeli kopi, Haley bertanya kepada Jonah apakah Nick telah membicarakan tentang kepindahan dirinya ke California selama setahun. Jonah menjawab kalau dirinya tidak mau berkomentar karena keduanya adalah teman baiknya. Saat Nick hendak kembali ke mobil, ia tak sengaja tersandung temblek lancung yang membuatnya terjatuh. Haley dan Jonah mencoba membantu Nick, tetapi Nick malah nesu dan kembali ke minimarket untuk membuat kopi. Haley lalu mendekati Nick sembari menghiburnya, tetapi lagi-lagi Nick tak merespon dengan baik karena dalam hati Nick masih tak rela jika Haley pindah ke California walaupun hanya 1 tahun. Nick kemudian kembali ke mobil untuk memberitahu Jonah kalau kita harus menemukan Nomad karena kita sudah sangat dekat. Di sini Nick melihat kalau Haley telah hilang. Jonah lalu memberitahu Nick kalau Haley pergi ke arah sana. Nick lalu segera menemui Haley yang ternyata sedang melamun di sisi tebing. Keduanya membicarakan hubungannya yang semakin kesini semakin rumit karena Nick masih belum lila Haley pindah ke California. Haley lalu dengan kesal mengungkapkan tujuannya pindah ke California, yaitu untuk membantu kakaknya jualan pecel lele karena di sana prospeknya sangat bagus. Haley kemudian mengambil kalung pemberian Nick dan membuangnya ke tebing.
Sore harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke titik lokasi Nomad. Di sini Nick agak ragu karena telah membawa Haley menemui Nomad. Namun Haley malah ingin bertemu Nomad karena ia telah merusak server personalnya. Pada malam harinya, mereka tiba di jalan yang sangat gelap. Mereka menemukan lokasi Nomad yang ternyata di sebuah gubuk terbengkelai. Nick dan Jonah memutuskan untuk memasuki gubuk tersebut, sedangkan Haley tetap tinggal di dalam mobil. Jonah mulai merekam situasi di sekitarnya, termasuk kursi jebol yang terletak di samping pohon besar. Keduanya lalu masuk ke dalam gubuk, di mana di dalamnya hanya berisi barang-barang berantakan dan tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Meskipun mereka tak menemukan komputer, tetapi mereka menemukan rak CPU yang memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa Nomad pernah berada di gubuk ini. Di waktu yang sama, tiba-tiba suara jeritan Haley terdengar. Keduanya pun segera keluar dari gubuk. Mereka menemukan semua pintu mobil terbuka dan radio menyala gak jelas. Nick lalu berbalik ke arah semak-semak dan tak sengaja melihat Haley melayang-layang di udara. Bersama dengan itu, muncul cahaya terang. Nick dan Jonah mengejar cahaya tersebut, tetapi gak lama kemudian mereka jatuh pingsan. Nick secara tiba-tiba tersadar di ruangan putih bersih dengan pakaian ala pasien dan diikat di atas kursi roda. Kedua kaki Nick juga ditutupi kain yang lumayan susah untuk dibuka. Tepat di belakangnya terdapat pria berpakaian hazmat putih lengkap dengan helm kaca. Nick lalu dimasukkan ke dalam ruangan interogasi, di mana seorang pria lain datang untuk berbicara dengan Nick. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Wayland Damon. Damon memaksa Nick untuk memberitahu tentang pertama kalinya Nick bertemu The Signal. Tentu saja Nick tidak tahu. Nick lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, serta menanyakan tentang keadaan Jonah dan Haley. Damon memberitahu Nick kalau Nick dan teman-temannya telah melakukan kontak dengan EBA, entitas biologis luar angkasa. Di sini masih menjadi komedi, karena Damon tidak menjelaskan secara detail sehingga Nick dan saya sendiri dibuat bingung apa yang sebenarnya terjadi dan tempat apa ini. Tonton sampai habis agar kalian tidak paham. Contamination isn't foreign. Nick kemudian dibawa ke kamar rumah sakit yang terlihat sangat bersih. Pada keesokan harinya, Nick kembali dibawa ke ruangan interogasi. Selama perjalanan melewati lorong, Nick melihat beberapa dari pekerja sedang membersihkan kamar dan juga menutupi kamar dengan plastik. Nick lalu melihat ke dalam satu ruangan di mana ada Haley sedang koma di atas ranjang. Nick mencoba untuk masuk ke ruangan tersebut, tetapi ia ditolak oleh pengawalnya dan dibawa kembali ke ruangan interogasi. Nick dihadapkan kembali dengan Damon yang memberikan pertanyaan kepada Nick, apakah kau berasal dari bumi? Nick menjawab, ya, aku dari bumi. Damon lalu meminta Nick untuk menjelaskan kapan ia menemukan The Signal. Ternyata The Signal yang Damon maksud adalah hacker bernama Nomad. Damon lalu menunjukkan sebuah rekaman milik Jonah saat memasuki gubuk Nomad, di mana rekaman itu ternyata terdapat penampakan alien yang sedang termingkring di pohon besar. Damon mengatakan kepada Nick kalau alien itu adalah Nomad yang akan menculik Nick, tetapi untungnya Damon menyelamatkan Nick dan membawanya ke sini bersama teman-temannya. Saat Nick kembali ke kamar, ia mendengar suara Jonah dari lubang ventilasi, di mana Jonah ternyata dirawat di ruangan sebelah. Jonah memberitahu Nick bahwa ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang di fasilitas yang terus membiusnya. Jonah khawatir jika dirinya dijadikan bahan eksperimen. Di interogasi berikutnya, Damon memaksa Nick untuk menyesuaikan ubin tertentu dengan bentuk yang pas. Nick pun marah karena merasa dianggap orang bodoh. Nick lalu mengatakan kalau dirinya tidak mau lagi berbicara sebelum dirinya melihat Haley. Damon akhirnya menuruti permintaan Nick. Ia membawa Nick ke depan ruangan Haley, di mana Haley sama sekali tidak mendapatkan perawatan yang mumpuni.
Damon lalu mengatakan kalau Haley sedang mengalami koma dan jika dia sudah bangun, maka Nick bisa berbicara dengannya. Nick yang sudah muak dengan semua ini diam-diam merencanakan pelarian. Ia menemukan biskuit agar menjadi serbuk. Serbuk tersebut lalu dilepaskan ke tombol kunci pintu sehingga ia bisa melihat tombol mana yang ditekan oleh penjaga. Setelah mendapatkan kode kunci, Nick memberitahu kepada Jonah tentang kode kunci tombol yang ia dapatkan, yaitu 7521. Jonah lalu mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari sini. Jonah juga mengaku kalau dirinya tidak bisa lagi merasakan kedua lengannya. Di ruangan lain, Damon terlihat sedang mengamati seekor sapi melalui kaca pengawas. Damon dan rekannya menyetel lagu dangdut untuk memancing sesuatu yang ada di sana. Setelah itu, lampu secara tiba-tiba padam yang kemudian disusul dengan sebuah kursi dilemparkan ke arah Damon. Setelah lampu menyala, sapi tersebut terlihat ketakutan dan meringkuk di pojok kanan atas video. Damon lalu menyalakan alarm peringatan dan mengeklaim kalau ada sesuatu yang berhasil lolos dari fasilitas. Nick segera diamankan oleh dua petugas dan setelah alarm mati, Nick melihat bekas cakaran di dinding fasilitas. Di sini masih menjadi komedi, siapa yang melakukan hal ini? Di hari berikutnya, Nick mencoba melarikan diri sambil membawa Haley yang masih dalam keadaan koma. Nick berhasil melewati beberapa pintu, namun saat ia hendak membuka pintu terakhir, tangannya tidak mampu menjangkau tombol, yang pada akhirnya ia pun kembali ditangkap oleh Damon. Nick lalu terbangun dan mendapati Haley sudah tersadar dari komanya. Keduanya saling menyapa dan meraih satu sama lain untuk berpegangan. Namun gak lama kemudian Haley tiba-tiba pingsan. Seorang pria datang untuk membawa Haley pergi. Nick pun marah dan mencoba memberontak sampai akhirnya ia terjatuh. Nick melihat ke arah bawah dan mendapati kalau kedua kakinya sudah diganti dengan robot sibernetik. Nick pun langsung shock. Damon yang dari tadi mengawasi melalui jendela berbicara kepada Nick dan mengatakan bahwa inilah mengapa dirinya menyembunyikan kaki Nick. Damon ingin menjelaskan semuanya kepada Nick, tetapi Nick diharuskan tetap tenang dan menghubungkan dirinya kembali ke infus terdekat. Tetapi Nick malah berdiri di depan pintu, kemudian mendang pintunya sampai kontal. Nick lalu membawa pergi Haley melalui lorong. Damon dengan tenang mengikuti kemana perginya Nick. Sampai akhirnya, Nick berhasil keluar dari fasilitas dan berakhir di gurun entah berantah. Haley secara tiba-tiba tersadar, membuat Nick senang. Keduanya lalu berjalan ke arah jalan raya dan bertemu salah satu pengendara mobil bernama Mbah Mirabel. Mirabel memberi tumpangan kepada Nick dan Haley. Di tengah jalan, Mirabel memberhentikan mobilnya karena mendengar suara gemuruh yang ia sebut sebagai suara malaikat kecil. Namun Nick tidak mendengar apa-apa dan hanya suara angin saja. Mereka lalu tiba di pom bensin di mana Mirabel hanya bisa mengantarkan Nick sampai sini. Nick kemudian meletakkan Haley di samping truk milik seseorang, sedangkan dirinya memasuki bar untuk menghubungi pihak kepolisian. Di dalam bar, Nick melihat beberapa orang yang berperilaku normal seperti biasanya. Nick mencoba menghubungi pihak keamanan menggunakan mesin telepon, namun sayangnya sinyal telepon tak ada. Ia lalu melihat berita televisi yang menampilkan Haley dan Nick menjadi buronan rumah sakit yang telah terkontaminasi penyakit. Bersama dengan itu, Nick melihat Haley masuk ke dalam truk yang akan berangkat narik. Nick pun segera keluar dari bar untuk mengejarnya. Nick meminta pengemudi bernama James untuk menghentikan truknya, tetapi James malah mendorong Nick sampai terjatuh. Nick menyesuaikan diri dengan kaki barunya dan mulai berlari sangat cepat mengejar truk. Saat Nick berhasil meraih James, James mencoba mengambil pistolnya,
Tetapi pistol itu lebih dulu diambil oleh Haley yang dengan cepat menodongkannya ke arah James. Nick dan Haley kemudian mengeluarkan James. Setelah itu mengambil truk James untuk melakukan perjalanan pulang. Namun setelah menempuh jarak 50 km, Nick memberhentikan truknya dan sangat terkejut ketika melihat jalan yang akan mereka lalui benar-benar berakhir. Di tempat lain, Damon beserta krunya yang sedang mencari Nick bertemu Mirabel di tepi jalan. Damon kemudian memasukkan Mirabel ke dalam trailer untuk menanyai tentang kemana perginya Nick. Tetapi bukannya menjawab dengan benar, Mirabel malah menjawab tentang racikan bumbu nasi goreng. Hal itu membuat Damon kesal. Ia mengambil sebuah koper yang di dalamnya terdapat pistol. Diduga kuat kalau Damon akan membunuh Mirabel. Di sisi lain, Nick dan Haley menemukan pusat pengunjung dan memberitahu Haley bahwa kita akan tinggal di sini untuk sementara. Nick mencari telepon yang berfungsi, tetapi tidak ada yang berfungsi. Lebih anehnya, semua dokumen yang Nick temukan kosong. Haley dan Nick juga menemukan peta situs, tetapi mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak mengenali geografi atau memiliki arah yang benar. Malam harinya saat Haley tertidur, Nick menemukan sebuah chip di punggung Haley. Nick pun menyadari kalau Haley telah dijadikan bahan eksperimen sama seperti dirinya. Di malam berikutnya, Damon dan timnya menggerebek sebuah rumah yang ternyata rumah James. Damon menanyakan tentang keberadaan Nick dan Haley. James menolak dan terlihat ketakutan berhadapan dengan Damon. James lalu mencoba menembak Damon, tetapi senapannya tidak berfungsi. Damon kemudian membalasnya dengan menembak di bagian dada James. Sementara itu, Nick dan Haley yang sedang tertidur di teras tiba-tiba mendengar sesuatu. Keduanya pun segera bersembunyi di bawah meja, di mana Nick bertemu seorang pria hazmat. Tapi itu bukan salah satu anak buah Damon, melainkan Jonah yang berhasil lolos dari fasilitas. Nick dan Jonah lalu mendiskusikan situasi mereka, di mana Jonah percaya mereka berada di area 51 karena tato mereka 23541 yang jika ditambah hasilnya 52. Nick tidak percaya, tetapi Jonah mengingatkan Nick tentang penduduk setempat yang bersikap aneh dan kurangnya geografi yang masuk akal. Jonah kemudian menunjukkan kepada Nick bahwa lengannya telah diganti dengan implan sibernetik sama seperti kaki Nick. Keesokan harinya, Nick, Haley, dan Jonah memutuskan untuk mencoba melewati pos pemeriksaan dan keluar dari area tersebut. Setibanya di pos, salah satu petugas meminta Jonah untuk turun. Hal itu membuat Jonah panik. Jonah lalu mencoba menerobos, tetapi para penjaga menaikkan balok batu di bawah truk yang membuat truk tidak bisa berjalan. Jonah akhirnya terpaksa melawan penjaga dan mengambil senjatanya. Kemudian ia menembaki penjaga lain sembari berlari ke sebuah gedung. Jonah menemukan laptop dan mencoba untuk mengakses internet, namun sayangnya kuotanya habis. Seorang pria Hamzat lalu melemparkan granat ke dalam gedung dan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Setelah ledakan mereda, Jonah keluar dari gedung dengan luka bakar di tubuhnya. Ia ditembak 2 kali oleh petugas, tetapi berhasil sampai ke Nick. Jonah kemudian meminta Nick untuk pergi. Nick dan Haley pun segera masuk ke truk, sedangkan Jonah menggunakan lengannya untuk menghancurkan balok batu. Setelah Nick pergi jauh, Jonah meninju tanah dengan tangannya yang menyebabkan gelombang keju seperti di film Bobo Boy. Di tengah perjalanan, Nick dan Haley melihat Damon telah membuat penghalang dari kejauhan. Nick terus mengemudi ke arah penghalang
Sampai akhirnya salah satu anak buah Damon melemparkan strip spike ke jalanan yang membuat truk hilang kendala dan terguling. Setelah merangkak keluar dari kabin truk, Nick melihat Haley terluka parah. Haley lalu memberikan kalung pemberian Nick yang ternyata tidak dibuang. Bersama dengan itu, orang-orang hazmat menangkap Haley dan mengevakuasinya ke helikopter. Hal itu membuat Nick marah. Damon berjalan ke arah Nick sambil menyuruhnya untuk menyerah. Di sini, Nick memperhatikan stiker Damon di hazmat Damon dan menyadari bahwa Damon adalah nomad. Damon akhirnya mengakui kalau dirinya benar-benar nomad. Dirinya lah yang sengaja memancing Nick, Haley, dan Jonah ke sini untuk dijadikan bahan eksperimen. Mereka ingin mencari kombinasi sempurna dari kehendak manusia dan teknologi alien. Damon lalu memberitahu Nick kalau dirinya bisa menyalahkan Nick karena Nick adalah orang yang sengaja mencari nomad. Jika Nick tak terpancing, maka ia akan baik-baik saja. Nick kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Ia mengumpulkan semua tenaganya dan membuat kedua kaki sibernatiknya bersinar merah. Nick mulai berlari dengan sangat cepat. Kecepatannya melebihi cepat. Nick kemudian menabrak penghalang seperti kaca dan menemukan dirinya dalam sebuah bangunan seperti struktur aneh. Damon dengan tenang berjalan ke arah Nick dan melepaskan helm hazmatnya, di mana ternyata Damon adalah robot android hibrida alien. Begitu juga dengan petugas lainnya. Nick pun sangat terkejut karena semua orang yang Nick temui di luar adalah korban penculikan alien yang secara perlahan menjadi gila karena gagal mengkondisikan teknologi alien. Itulah sebabnya James dan Mirabel seperti orang gila. Nick lalu melihat keluar jendela dan mendapati bahwa dirinya berada di stasiun luar angkasa yang tidak dikenal yang akan berlabuh dengan planet tidak dikenal. Kini, Nick sendirian di planet asing tanpa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan tidak ada harapan untuk pulang. Jadi kesimpulannya, Nick, Haley, dan Jonah benar-benar korban penculikan alien. Mereka diculik saat berada di gubuk nomad. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Signal. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah coba-coba makan sambil kayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.